bermain air, dan berseluncur bebas. Tak hanya sekedar olahraga, berenang bisa jadi salah satu alternatif rekreasi yang menyenangkan. Berenang juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh, seperti mengencangkan otot, membakar kalori, meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru, serta melatih pernafasan. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, berenang merupakan salah satu olahraga yang disunahkan Nabi Muhammad SAW. Menurut hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ajarilah anak kalian berkuda, berenang, dan memanah." Seiring berjalannya waktu, berenang menjadi hobi dan olahraga favorit dari banyak kalangan, tak terkecuali kaum hawa. Bagi para muslimah, terkadang berenang bisa menjadi kendala karena aurat yang tak boleh terlihat oleh lawan jenisnya. Sadar akan hal tersebut, beberapa pengelola kolam renang kini mulai terapkan hari khusus wanita. Belum banyak kolam renang yang memiliki hari khusus untuk wanita. Di sini, di Panghajar Waterboom Bandung memiliki hari khusus untuk wanita yang dibuka setiap hari Jumat jam 8 pagi hingga 3 sore. Pastikan tak ada pria yang masuk saat hari khusus wanita, pengelola lakukan penjagaan ketat di pintu masuk kolam renang. Dan tak perlu khawatir, lifeguard yang bertugas pun dapat dipastikan seluruhnya wanita. Merasa lebih leluasa ketika berenang di hari khusus wanita, program ini pun diapresiasi oleh pengunjung yang datang. Lebih nyaman aja, nggak risih gitu kan, karena memang program ini Ladies Day itu kan dikhususkan untuk wanita, jadi nggak malu aja gitu untuk berenang, apalagi kan saya memang hobi berenang. Kalau kesini sering, tapi kalau misalnya saya lagi libur kuliah, saya kesini, tapi nggak terlalu sering juga. Soalnya kalau di Ladies Day di sini nggak ada laki-laki kan ya, jadi saya lebih luasa untuk berenang. Antusiasme yang besar dari para pengunjung membuat program Hari Khusus Wanita yang dibuka sejak tahun 2015 lalu terus mengalami peningkatan pengunjung. Kalau antusias sendiri dari masyarakat, khususnya pengunjung wanita, ya alhamdulillah pertama kali kita buka, sekalian kita promo juga, udah banyak sih beberapa yang masuk seperti ya segmennya kayak family atau ibu-ibu yang memang mereka mengadakan acara di sini, komunitas hijab juga udah masuk gitu maksudnya gitu. Sebetulnya sih karena wanita ingin dimengerti gitu ya, kita bukalah program Ladies Day ini agar mereka juga bisa berenang dengan leluasa dan lebih nyaman tentunya gitu. Untuk memanjakan pengunjung saat berenang, berbagai fasilitas disediakan kolam renang ini, salah satunya kolam air hangat. Setelah saya lelah berenang, di sini juga menyediakan kolam air hangat. Nah, sekarang saya bisa relax dulu. Puas berenang, jangan lupa beribadah kala saatnya tiba. Musola yang nyaman, lengkap dengan mukena serta sajadahnya, sengaja disiapkan oleh pengelola, sehingga pengunjung yang datang dapat beribadah dengan tenang dan juga khusyuk. Berwisata di Kota Kembang rasanya belum lengkap jika belum mencicipi kulinernya. Setelah lelah berolahraga, sekarang saat yang tepat untuk kembali mengisi tenaga. Dan kali ini pilihan saya jatuh di salah satu toko roti di kawasan Pasteur, yaitu Kampung Bakery. Sebagai umat muslim, pastinya akan lebih tenang jika makan makanan yang ada halal ya kan? Nah, salah satunya di toko roti ini. Teknologi pangan yang kian maju hasilkan rangkaian inovasi di bidang makanan. Hanya saja di balik pencapaian tersebut terkadang terselip kekhawatiran akan adanya penggunaan bahan-bahan non-halal dalam proses produksinya. Namun jangan khawatir, selain lezat dan menggugah selera, toko roti ini juga menjamin kehalalan dari tiap roti yang dijajakan, sehingga aman untuk dikonsumsi umat muslim. Yang pertama memang bahan-bahan, kita memastikan semua bahan-bahan yang kita pakai itu bahan-bahan yang tersertifikasi secara halal. Halalnya pun juga harus halal yang MUI gitu kan. Jadi semua bahan-bahan yang kita pakai itu udah pasti pakai bahan-bahan yang tersertifikat halal. Dan tak ketinggalan,
Selain menjamin proses pemilihan bahan makanannya, peralatan yang digunakan pun menjadi perhatian utama di toko roti ini. Kuas yang digunakan saat proses pengolahan roti misalnya. Untuk mengantisipasi adanya produk yang tidak halal, pengelola pastikan tidak menggunakan kuas berbahan dasar bulu binatang, melainkan menggantinya dengan kuas berbahan dasar nilon. Tak hanya tawarkan ragam wisata dan kelezatan kulinernya, Bandung ternyata juga memiliki tempat yang indah untuk bermuhasabah dan mendekatkan diri kepada Sang Ilahi. Ini dia Masjid Al-Irsyad, terletak di Kota Baru Parahyangan. Masjid ini memiliki desain arsitektural yang elegan dan berbeda dengan kebanyakan masjid pada umumnya. Nah, salah satu keunikan dari masjid ini adalah dikelilingi oleh dinding-dinding yang berlubang, yang berfungsi selain sebagai ventilasi, namun jika diperhatikan maka akan terlihat membentuk kalimat tauhid yang berbunyi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, seperti ini. Selain menekankan pada detail bangunan yang unik, Masjid rancangan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ini pun memiliki bentuk yang menarik. Berbentuk kubus tanpa kubah, ide bangunan masjid ini terinspirasi oleh bentuk Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Memasuki ruangan masjid, jamaah akan dibuat kagum akan keindahan desain interiornya. Mimbar yang sengaja tidak tertutup dinding membuat jamaah dapat melihat langsung ke arah bukit hijau yang menyegarkan mata. Menjelang malam, lampu-lampu mulai dinyalakan. Ada 99 lampu yang tergantung di langit-langit dan bertuliskan nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Karena keindahannya, masjid yang diresmikan pada Agustus 2010 ini pun meraih penghargaan The Best 5 World Building on the Year 2011 untuk kategori bangunan religi. Berkunjung ke Masjid Al-Irsyad menjadi akhir perjalanan saya di Kota Bandung hari ini. Selain menjadi tempat beribadah, masjid ini bisa menjadi salah satu tujuan wisata religi, sekaligus tempat berdakwah nan indah untuk mengingatkan manusia agar terus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.